Halo semua, perkenalkan nama saya Fitla. Di sini saya akan mempresentasikan laporan bisnis tahun 2020 PT Pupuk Indonesia. Di mana pendahuluan itu, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang kinerja PT Pupuk Indonesia selama tahun 2020. Tujuan dari laporan ini adalah untuk membantu dalam mengevaluasi pencapaian tahun lalu dan memberikan arahan ke depan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada tahun 2020, PT Pupuk Indonesia terus berkomitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen utama pupuk di Indonesia. Berikut adalah ringkasan kinerja dari perusahaan. Yang pertama itu produksi pupuk. Produksi pupuk mencapai 19.382.252 ton, menunjukkan peningkatan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya. Dan penjualan pupuk mencatatkan total 166.531 dengan kontribusi terbesar dari pasar dalam negeri yang mengalami pertumbuhan 2,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan produk non-pupuk, produksi ini dan penjualan produk non-pupuk juga menunjukkan perkembangan positif. Nah, faktor keberhasilan. Strategi pemasaran. Perusahaan berhasil mengimplementasikan strategi pemasaran yang lebih agresif, terutama dalam memperluas jangkauan domestik. Inovasi produk, penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk. Dan manajemen operasional, optimalisasi dalam rantai pasokan dan manufaktur meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Nah, yang kedua itu tantangan yang akan kita hadapi, di mana kondisi ekonomi global, fluktuasi gambar bahan baku global mempengaruhi biaya produksi dan regulasi lingkungan, di mana ketatnya regulasi lingkungan mengharuskan investasi tambahan dalam teknologi ramah lingkungan. Dan rencana kita untuk tahun 2021, di mana yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas produksi, di mana investasi dalam infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 100%, di mana penyesuaian domestik itu 86,96% dan penjualan ekspor adalah 13,04%. Dan yang kedua itu ekspansi pasar ekspor, fokus pada penetrasi pasar internasional untuk meningkatkan diversifikasi pendapatan. Nah, yang ketiga itu pengembangan produk inovatif, meluncurkan produk baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah ketahanan operasional, mengoptimalkan rantai pasokan untuk meningkatkan ketahanan operasional terhadap gangguan eksternal. Dan kesimpulannya adalah dari tahun 2020 merupakan tahun yang sukses bagi PT Pupuk Indonesia, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan strategi yang tepat dan komitmen untuk berinovasi, perusahaan telah berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam produksi dan penjualan. Proyeksi tahun 2021 menunjukkan potensi yang besar untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan ini. Dalam hal ini, kita merekomendasikan penguatan dalam manajemen risiko dan eksekusi yang efektif terhadap strategis yang telah kita rumuskan untuk tahun 2021. Dan sekian presentasi saya tentang laporan untuk PT Pupuk Indonesia. Terima kasih.